Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di channel YouTube Rahmat MM. Apa kabar anak-anak semuanya? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama di tema 5, masih tentang cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran yang ketiga. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menyelesaikan soal pecahan. Yang kedua, menyusun kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Yang ketiga, mengamati gambar dekoratif khas Sulawesi. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opah. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yuk kita coba selesaikan bersama. Yang pertama, di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Anak-anak, coba diperhatikan, ini ada kue lapis tapi sudah dipotong menjadi 10 bagian yang sama besar ukurannya. Kemudian Lani memakan 3 potong kue. 3 dari 10, 3 per 10. Berarti di sini Lani 3 per 10, makan kuenya 3 per 10. Kemudian Mama makan 2 potong kue, berarti 2 per 10. Ya, berarti 3 per 10 ditambah 2 per 10. Nah, ini yang dijumlahkannya adalah pembilangnya. Penyebutnya sudah sama, yaitu 10. Berarti 3 per 10 ditambah 2 per 10 sama dengan 5 per 10. Berarti berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Itu jawabannya adalah 5 per 10. Dalam bentuk pecahan. Nomor 2, Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian apel yang dimakan Lani dan Papa? Berarti yang ditanya adalah berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa. Berarti Lani makan berapa dari bagian apel itu? Sudah dipotong ada 8 bagian, berarti 4 per 8. Berarti Lani makan buah apel 4 per 8 dalam bentuk pecahan. Kemudian Papa makan 2 per 8, ya. Papa makan 2 per 8. Kemudian dijumlah 4 per 8 ditambah 2 per 8. Nah, untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 nanti mohon dikerjakan. Cerita Opah. Lani tiba di rumah Opah dengan perasaan senang. Opah pandai bercerita. Berbagai kisah Opah ceritakan. Lebih sering pengalaman Opah saat muda dulu. Kali ini Opah bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opah diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opah senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah.
Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Carilah kata-kata di bawah ini. Nah, ini ada kata-kata, huruf banyak sekali. Kemudian anak-anak menentukan tulisan-tulisan kata di atas ini. Ada kata-kata pesawat, pramugari, pengamanan, udara, guncangan, hujan, cerah, mendarat, aman, dan bandara. Nah, ini sudah ada satu nih pesawat, sudah di garis tebal. Ada garis tebal di kotak itu pesawat. Kemudian pramugari ada. Coba pramugari di mana? Nah, ini paling bawah ada tulisannya pramugari ya. Nanti untuk lainnya mohon dikerjakan dan dilihat kata-kata yang seperti di atas. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Ceritakan pengalamanmu. Ceritalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lani sedang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama-sama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Nah, ini ada 4 motif. Yang pertama motif Pak Kadang Pao, motif Ne Limbongan. Terus kemudian motif Pak Tedong. Kemudian motif Pak Sulan Sang Bua. Motif indah terdapat dalam dekorasi rumah atau suku Toraja, rumah adat suku Toraja. Perhatikan motif-motif tersebut dengan seksama. Kamu akan melihat pada garis pada suatu bidang tertentu. Nah, ini anak-anak ada garis lurus vertikal. Dalam motif ini, mana yang menunjukkan garis vertikal? Ada tidak? Garis vertikal. Kemudian, ada garis horizontal. Nah, motif ini ada yang menggunakan juga garis horizontal. Kemudian, ada garis miring. Nah, ada yang menggunakan garis miring. Nah, ini pada motif Pangsulan Sang Bua ini menggunakan garis miring. Kemudian ada garis melengkung. Kemudian ada garis bergelombang. Kemudian juga bermacam garis lainnya. Nah, ternyata garis-garis ini ketika dibuat gambar akan menghasilkan motif yang indah. Kalian bisa membuat ini sehingga menghasilkan satu karya lukisan yang indah. Buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar hasil gambarmu lebih indah. Nanti anak-anak mohon membuat gambar dekoratif dan diberi warna. Demikianlah tadi anak-anak pembahasan kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.